Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Apa sih gerak parabola? Nah, gerak parabola adalah gerak benda yang mirip parabola. Pernah lihat antena parabola ya? Nah, nih, contohnya ini, misalnya ada orang menendang bola. Nah, ini gerakan bola jatuh ini ke tanah, ini mirip dengan parabola. Nah, jadi dia bola ditendang ke udara dengan kecepatan awal V0. Ini kecepatannya V0 dengan sudut elevasinya 0. Ini percepatan gravitasinya itu sama dengan inilah yang menyebabkan, ini sama dengan negatif G ya. Inilah yang menyebabkan lintasan bola berbentuk parabola. Nah, bagaimana membuktikan secara matematis lintasan ini? Ini dia. Nah, ini lintasan bola. Kalau dia parabola nih seperti ini. Nah, ada kecepatan awalnya. Kemudian ini apa namanya? Ini mencari V, ini di vektor pertemuan minggu lalu ya. Nih. Berarti kalau kita mau mencari V0-nya, kita mengalihkan dengan cos gitu kalau X ya, kalau arah ke sini. Nah, kalau dia mencari yang vertikal, maka dia sin. Tuh. Jadi posisi yang di sini, posisinya bagaimana mencarinya? Ya gini. Jadi komponen kecepatan awalnya V0x sama dengan V0 ditambah theta. V0y, V0 sin theta. Nah, pada arah percepatan bola 0, ini posisi bola juga dapat dikatakan sebagai berikut. Jadi pada arah X percepatan bola 0, sehingga posisi bolanya berarti X, posisi bolanya di mana ya? Nah, X0 ditambah V0 Y T sama dengan X0 ditambah V0 cos theta T. Nah, kemudian Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta 0T itu dikurang 1/2 GT kuadrat. Ini persamaan 1. Nah, di mana X0, Y0 itu adalah koordinat mula-mula benda. Ini koordinat mula-mula. Nah, jadi kita supaya mudah kita ambil X0 itu sama dengan Y0 sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini kita peroleh bahwa T sama dengan X per V0 cos theta 0, kemudian Y sama dengan V0 sin theta X per V0 cos theta 0 sama dikurang 1/2 G X per V0 cos theta 0 kuadrat sama dengan tangen theta 0 X dikurang G per 2 V0 kuadrat cos theta 0 X kuadrat. Nah, ini adalah persamaan parabola yang melewati titik 0,0 yang ini.
Nah, ini persamaan parabola yang melewati titik 0,0. Nah, pada gambar yang ini, nih, besarnya kecepatan arah Y ini kenapa berubah-berubah nih? Besarnya kecepatan arah Y kok berubah-berubah? Apa sih yang menyebabkan? Nah, penyebabnya adalah gaya gravitasi ke bawah nih, ke arah bawah. Nah, akibat gravitasi ini, kecepatan arah Y makin lama makin berkurang. Nah, ini kecepatan arah Y ini makin lama makin berkurang, makanya di sini Y-nya 0. Nih, di titik tertinggi ini, di sini, ini V Y ini sama dengan 0, kecepatannya berkurang. Sini karena di sini berhenti, jadi hanya ada arah X. Nah, mengapa kecepatan arah X konstan? Ini karena tidak ada percepatan arah X. Besar kecepatan arah X selalu konstan, yaitu dia Vx ya. Vx sama dengan V0 cos theta 0. Nah, karena kecepatan arah X konstan dan arah Y berubah beraturan, nah, bolehkah disebut gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan arah X atau GLBB arah Y? Boleh ya? Nah, jadi karena kecepatan arah X konstan dan arah Y berubah beraturan, jadi bisa dikatakan bahwa gerak parabola sebagai gabungan dari gerak lurus beraturan arah X dan gerak lurus berubah beraturan arah Y. Nah, kenapa? Karena X-nya konstan. Nah, X-nya kan konstan begini. Nah, sedangkan VY-nya itu berubah. Jadi arah X itu GLB, gerak lurus beraturan, sedangkan arah Y-nya GLBB, karena kan makin tinggi nih, berubah beraturan. Berikutnya adalah jangkauan dan tinggi maksimum. Nah, misalnya ini ada orang yang melempar batu dengan lintasan parabola kayak gini. Nah, batu itu dilempar dengan sudut elevasinya ini 0 misalnya. Ini tetanya sama dengan 0. Teta 0 ya. Tetanya ini sama dengan 0. Dengan kecepatan awalnya V0. Nih, kecepatan awal dia ketika dia melempar ini V0. Nah, pada ketinggian maksimum di sini berarti arah sumbu Y-nya itu sama dengan 0 ya di sini. Jadi di sini ini sama dengan 0 ini karena dia sepanjang lintasan ini kan R. Jadi ketika dia di atas ini berarti R-nya dibagi 2. Nah, sehingga kita memperoleh karena arah sumbu Y itu kecepatannya sama dengan 0 ya di sini, maka kita akan memperoleh tinggi maksimumnya adalah ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, jadi ini adalah tinggi maksimum. Nah, kemudian batu ini akan mengenai tanah ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, Y berarti tidak ada lagi ya, posisinya 0 ya untuk Y, tapi R-nya ada kan, ini X, Y, berarti Y-nya 0, berarti X-nya ada, X-nya R. Nah, kapan batu mengenai tanah? Ini jangkauan mendatar. Jadi kita pakai persamaan Y sama dengan ini persamaannya V0 kuadrat sin 2 theta sin 2 theta ini theta 0 ya per G. Ini ya, ini adalah jangkauan
jangkauan mendatar. Jadi kalau kita mau cari tahu posisi batunya di mana setelah dilempar, berarti dia Y-nya 0 ya, karena tidak ada ketinggian lagi. Nah, maka ini posisinya kita tahu. Nah, jangkauan mendatar karena dia mencapai maksimum. Nah, dia mencapai maksimum jika sin 2 theta itu sama dengan 1 atau Q0 ini sini ini 45 derajat. Sini. Ini kan 45 derajat ini. Di sini ya, 45 derajat. Jadi, besarnya jangkauan maksimum itu adalah R maksimum yang ini itu sama dengan V0 kuadrat per G. Nah, ini jangkauannya. Jadi untuk mencari R ini dia V0 kuadrat per G. Contoh, sebuah bola dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Hitunglah A. Koordinat bola setelah 1 detik, B. Tinggi maksimum yang dicapai, C. Kapan dan di mana bola mencapai tanah kembali. Nah, jadi penyelesaiannya jadi kita gambarkan dulu ya. Nih, kita gambarkan nih bola dilempar gini. Oke. Nah, ini sudut elevasinya berapa? 30 derajat. Nih. Kemudian komponen ini ya dilempar. Berarti ini V0Y, kemudian ini sini. Ini Y0 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ini dilempar. Nah, ini maksimumnya di sini, berarti VY-nya sama dengan 0 nih di sini. Berarti ini tinggi maksimum. Ini Y sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini arahnya, kita melempar, sudut elevasinya 30 derajat. Maka komponen kecepatan awalnya berarti V0x-nya sama dengan V0 cos 30 derajat. Berarti ini kecepatan awalnya kan berapa? Diketahui di soal 20 meter per sekon. Berarti 20 cos 30 kan 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 3. Jadi ini 10 akar 3 meter per sekon. Kemudian V0Y sama dengan V0 sin 30 derajat. Ini berarti 20 1/2. Ini sin 30 kan 1/2, berarti ini 10 meter per sekon. Oke. Nah, ditanyakan koordinat bola setelah 1 detik yang A. Nah, koordinat bola setelah 1 sekon. Nah, berarti kalau X sama dengan X0 ditambah V0 XT, nah ini berarti sama dengan posisi awal 0 ditambah V0x. Nah, V0x nya berapa? Nih, masukkan berapa? 10 akar 3. 10 akar 3 dikali T. T-nya berapa? 1. Oke, berarti kita dapatkan 10 akar 3 untuk posisi X. Kemudian Y. Y sama dengan Y0 ditambah V0Y T dikurang 1/2 GT. Nah, Y0 nya berapa? Y0 nya 0 ditambah V0Y, berapa V0Y? 10. T nya berapa? 1 dikurang 1/2
Nah, kurang 1/2 GT. 1/2 G-nya kita pakai 10 lah. Nah, dikali 1. Maka kita peroleh ini 0 ditambah 10 dikurangi 5. Ya, ini bagi 2 kali 1 kan dapat 5. Sehingga ini kita dapat 5 meter. Tadi ini meter juga. Sehingga koordinatnya 10 akar 3,5 meter. Ini nomor 1 setelah 1 detik ya. Nanti koordinatnya 10. Nah, kemudian tinggi maksimum. Syaratnya tinggi maksimum yang B. Syaratnya itu VY itu sama dengan 0. Sehingga VY sama dengan V0Y kurang GT ya. Nah, V0Y-nya ini VY-nya sama dengan 0. Berarti ini V0Y-nya tadi kita tahu 10 ya. Nih. Berarti di sini kita masukkan 10 dikurang 10 T, arti 10. 10 kali ini 10 T. Nah, T-nya sama dengan 1 ya. T sama dengan 1. Nih, sehingga Y-nya sama dengan Y0 ditambah V0Y T dikurang 1/2 GT. Nah, ini sama dengan 0 ditambah 10 kali 1 dikurang 5 kali 1 kuadrat ya. Nah, sama dengan 5 meter. Jadi tinggi bola maksimum itu ini 5 meter. Nah, kapan bola mencapai tanah? Nah, bola mencapai tanah itu tugas Anda mencari. Jadi cari posisi Y-nya, kemudian cari posisi X-nya ketika mencapai tanah. Jadi yang C silahkan dikerjakan.